Ya, pemirsa, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pergantian tahun baru di sejumlah pusat keramaian di ibu kota ini ditutup. Ya, betul sekali, penutupan ini pun adalah sebuah langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sesuai dengan seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 17 tahun 2020 dan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 64 tahun 2020, kawasan wisata Ancol ditutup di malam pergantian tahun. Tidak ada aktivitas wisata maupun antrian kendaraan yang biasanya terjadi tiap tahunnya. Penutupan ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di sekitar Monas terpantau normal. Di antaranya ruas jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat dan Timur. Pihak pengelola Monas pun menutup seluruh pintu akses masuk ke dalam area Monas sebagai langkah mencegah adanya kerumunan orang. Tidak hanya di kawasan Monas, Bundaran HI yang juga biasa menjadi pusat keramaian juga ditutup sejak pukul 8 malam hingga pukul 3 pagi di hari tadi. Pada tahun ini, Car Free Night tidak digelar di Bundaran HI. Untuk memastikan tidak adanya kerumunan, petugas gabungan dikerahkan di sejumlah titik seperti di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Pemprov DKI akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi terhadap warga ataupun pelaku usaha yang melanggar, mulai dari sanksi teguran hingga pencabutan izin usaha. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari situasi Jakarta kita beralih ke situasi kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat yang tadi malam terpantau ramai lancar. Ya, betul, petugas gabungan ini tetap disiagakan untuk mengecek surat kesehatan bebas COVID-19 bagi para wisatawan yang akan menuju kawasan puncak. Kawasan Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Simpang Gadok terpantau ramai lancar baik dari Jakarta menuju puncak maupun sebaliknya. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP tetap melakukan proses pengecekan surat kesehatan bebas COVID-19 bagi para pengendara yang menuju kawasan puncak. Total malam tadi terdapat 1.600 kendaraan menuju puncak dan sebanyak 1.026 kendaraan diputar balikan ke Jakarta karena tidak memiliki surat kesehatan bebas COVID-19. Sementara jam operasional sejumlah tempat usaha juga dibatasi hingga pukul 7 malam. Masih dari Jawa Barat, pemirsa, pemerintah Kota Bandung juga memberlakukan penutupan dan penyekatan jalan pada malam tadi. Ya, kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas warga dan kerumunan di malam pergantian tahun. Akses ke kawasan Dago Bandung ditutup sejak Kamis sore. Penutupan jalan ini adalah tindak lanjut dari surat edaran Wali Kota Bandung tentang larangan perayaan Tahun Baru di Kota Bandung. Penutupan dan penyekatan jalan juga dilakukan di sejumlah titik mulai dari pusat kota hingga perbatasan. Penutupan dan penyekatan jalan ini dilakukan hingga pukul 5 pagi ini. Ya, dari Bandung kita ke suasana malam pergantian tahun di Bali. Jelang tahun 2021 nampak berbeda. Berbagai aktivitas perayaan tahun baru di tempat-tempat seperti hotel dan restoran juga ditiadakan. Ya, bahkan Pantai Kuta juga ditutup untuk membatasi kerumunan guna mencegah klaster baru COVID-19. Aktivitas tahun baru 2021 di Bali nampak berbeda. Pantai Kuta yang biasanya dipadati warga lokal, wisatawan domestik maupun mancanegara juga ditutup. Penutupan kawasan Pantai Kuta ini untuk mencegah munculnya kerumunan warga. Pihak Polda Bali, Polresta Denpasar, TNI dan Satgas COVID-19 berkolaborasi untuk mengamankan situasi malam perayaan Tahun Baru agar tetap berjalan lancar dan sesuai dengan imbauan pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bio Farma dengan pengawalan ketat dari TNI dan juga Polri. Ya, vaksin asal Cina ini direncanakan akan disimpan terlebih dahulu dan akan disuntikan kepada garda terdepan penanganan COVID-19. Dengan pengawalan ketat dari pihak TNI dan Polri, dosis vaksin Sinovac tiba Jalan Pasteur, Kota Bandung. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin asal Cina ini akan disimpan terlebih dahulu di Bio Farma.
Dari yang sebelumnya Indonesia memesan 1,2 juta dosis vaksin, kini pemerintah menerima kembali 1,8 juta dosis vaksin Sinovac. Hal ini membuat pemerintah sudah menerima total 3 juta dosis vaksin asal Cina tersebut. Rencananya seluruh vaksin yang dipesan oleh Indonesia akan disuntikan kepada garda terdepan penanganan COVID-19. Pemirsa, 1,8 juta vaksin Sinovac tahap kedua telah tiba di Indonesia. Ya, vaksin tersebut kemudian dibawa ke Bio Farma Bandung untuk dites. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa 1,8 juta dosis vaksin produksi Sinovac kemarin tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengiriman yang tiba merupakan gelombang kedua dari pabrikan Sinovac China. Pengiriman sebelumnya tiba sebanyak 1,2 juta dosis vaksin. Vaksin kemudian dibawa ke Bio Farma Bandung untuk dites sebelum disuntikan kepada masyarakat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ais Pagi kali ini. Saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas di tahun 2021 dan selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.